Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Nur Fauzia. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kampus IAI Persis Garut. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Judul asli karya beliau adalah Aqidatut Tauhid, Kitabut Tauhid li Sifatil Awwal wa At-Tsalits Al-Ali. Nah, mengenai apa itu ilmu tauhid? Ilmu itu adalah pengetahuan, sedangkan tauhid ialah sedangkan istilah ilmu tauhid itu berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah tauhid ialah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, ikhlas dalam beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Nah, dalam kitab tauhid tersebut ada 3 jilid. Objek pembahasan ada kitab tauhid yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Nah, di sini saya akan membahas objek pembahasan kitab tauhid yang pertama. Yang pertama pada bab 1, yaitu menjelaskan tentang makna akidah, sumber-sumber akidah, penyimpangan akidah gitu ya. Nah, yang bab 2-nya menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini Allah sendiri yang menciptakan makhluk. Nah, dasar dalilnya itu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Lalu melanjut kepada pembahasan tauhid uluhiyah. Di dalam bab 2 tersebut ada tauhid penjelasan mengenai tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah uluhiyah itu adalah ibadah. Dalam buku tersebut mengatakan bahwa uluhiyah itu adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, dan lain-lain. Sebagaimana dasar dalil dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Dalam bab 3 melanjut kepada pembahasan selanjutnya, dalam bab 3 yaitu menjelaskan tauhid asma wa sifat. Yakni dalam bab ini menjelaskan bahwa kita harus beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dasar dalilnya adalah Quran surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Melanjut kepada poin yang keempat, yaitu bab 4. Di sana menjelaskan tentang al-wala dan wal-bara. Wala artinya dekat. Jadi maksudnya adalah dekat kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu mereka, dan lain-lain. Sedangkan baro adalah artinya memutus atau memotong. Baro itu artinya memutus dan memotong. Maksudnya adalah memutuskan hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir sehingga tidak lagi mencintai mereka. Dasar dalilnya bisa dilihat sendiri dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51, lalu ayat 55 sampai 56. Nah, dalam pembahasan ruang lingkup kitab tauhid jilid yang kedua, yang pertama pada bab 1. Di sana itu menjelaskan makna iman. Iman itu berarti pembenaran hati di dalam kitab tersebut. Nah, menjelaskan tentang hakikat iman, rukun iman, cabang-cabangnya, pembantal iman, hukum pelaku dosa besar, dampak maksiat terhadap keimanan, lalu iman kepada yang gaib.
Nah, poin kedua pada bab 2 di sana itu menjelaskan iman kepada Allah. Dan bab ketiga iman kepada malaikat. Bab keempatnya iman kepada kitab-kitabnya. Bab 5 iman kepada Rasul. Bab 6 iman kepada hari akhir. Bab 7 iman kepada qada dan qadar. Nah, yang ke-8 itu yang terakhir, bab 8 dari kitab Tauhid Jilid 2 adalah pengaruh iman dalam kehidupan individu dan jamaah. Dan itu sangat lengkap sekali, bisa dilihat, bisa dibaca sendiri oleh teman-teman dalam bukunya. Melanjut kepada kitab Tauhid Jilid 3. Nah, di sana ada 3 bab, yakni yang pertama bab 1 mengenai penyimpangan dalam kehidupan manusia, seperti syirik, kufur, nifak, penjelasan tentang jahiliyah gitu ya. Di sana juga menjelaskan tentang penjelasan hakikat jahiliyah, kefasikan, riddah gitu ya. Yang kedua, pada bab kedua ini menjelaskan ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid. Di antaranya yaitu dia mengaku mengetahui yang gaib dari garis tangan dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu diantaranya sihir. Jadi itu sebuah bentuk kesyirikan ya. Nah, yang terakhir itu diantaranya mengagung-agungkan patung. Sudah jelas bahwa kita itu hanya diharuskan menyembah kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah gitu ya. Melanjut kepada poin ketiga, yakni bab 3. Hal-hal di sana menjelaskan bahwa hal-hal yang wajib diyakini pada diri Rasul. Bukan hanya Rasul saja, tetapi pada Ahlul Bait dan para sahabat. Di antaranya adalah kewajiban mencintai Rasul, larangan berlebih-lebihan dan memuja, larangan mencela para sahabat dan para imam pembawa petunjuk gitu ya. Kita memang ada kewajiban mencintai Rasul, tetapi kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam memujanya gitu ya. Maaf tadi saya mengatakan 3 padahal ada 5 ya gitu ya. Poin keempatnya adalah bab 4 itu menjelaskan tentang bid'ah. Bid'ah ialah membuat hal yang baru yang sama sekali tidak ada contoh sebelumnya. Di antaranya contoh dari dari bid'ah yang tertulis dalam buku tersebut, dalam buku ini, yaitu Maulid Nabi. Nah, di sana dijelaskan peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah karena ia tidak mempunyai landasan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, serta amalan salafus soleh yang hidup di masa keemasan gitu ya. Nah, peringatan Maulid Nabi itu baru diadakan setelah abad keempat Hijriah. Imam Abu Ja'far Tajuddin itu mengatakan bahwa aku tidak mengetahui adanya dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang melandasi peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi juga tidak pernah diamalkan seorang pun dari ulama salaf, orang-orang yang menjadi panutan dalam agama yang berpegang teguh pada warisan para pendahulu. Melanjut pada kitab Tauhid Jilid 3 yang poin kelima gitu, bab 5. Bab 5 itu menjelaskan karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berlakukan kepada para wali-walinya. Karomah adalah kejadian yang terjadi di luar kebiasaan, tidak biasa bagi manusia pada umumnya gitu. Nah, di antara contohnya adalah kisah seseorang yang memiliki ilmu dari kitab Taurat dan Zabur dan mampu mendatangkan itu tuh pada zaman Nabi Sulaiman gitu ya. Ada seorang wali dia itu sangat memahami isi Taurat dan Zabur gitu ya. Dan Allah memberikan karamah gitu ya. Dan wali tersebut mampu mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu ada kisah Ashabul Kahfi, dan itu semua kejadian yang di luar nalar bagi kita. Tapi mustahil bagi kita, tapi apapun jadi bagi Allah gitu ya. Lalu ada kisah Maryam. Kisah Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa sosok seorang ayah. Nah, juga dalam bab 5 ini itu menjelaskan tentang
penjelasan mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meniti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap berjalan di atas jejaknya baik secara batin maupun zahir gitu. Dan ini look penampilan dari kitab yang saya baca, yaitu Kitab Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ya. 3 jilid kitab Tauhid dalam satu buku ini. Jadi ada kitab Tauhid yang pertama, kitab Tauhid yang kedua, kitab Tauhid yang ketiga. Mungkin hanya segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan yang terdapat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bagi yang mendengarkan. Jangan lupa tekan subscribe, like, comment, and share. Jazakallahu khairan katsiran.